Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bongkar rahasia filosofis di balik salah satu keputusan paling bikin pusing dalam hidup mahasiswa, milih metodologi penelitian. Tujuannya, biar Anda nggak lagi cuma ikut-ikutan teman atau asal pilih yang kelihatannya gampang. Coba bayangin adegan ini deh. Anda lagi duduk sendirian, natap layar laptop yang isinya cuma kursor berkedip-kedip, seolah-olah lagi ngetawain Anda. Di samping, ada kopi yang udah dingin dari 2 jam lalu. Kedengeran familiar nggak? Kalau iya, tenang. Anda nggak sendirian kok. Hampir semua mahasiswa pernah ada di fase ini. Ini tandanya Anda lagi berhadapan langsung dengan monster legendaris di dunia kampus. Si skripsi. Nah, disinilah biasanya kelumpuhan itu mulai terasa. Pikiran langsung bercabang dua. Mending gue sebar ratusan kuesioner terus pusing sama statistik, atau gue wawancara orang berjam-jam sampai tenggorokan kering, terus begadang ngetik transkripnya. Mana yang bener nih? Nah, ini poin yang paling penting. Solusinya itu bukan niru metode teman atau milih yang katanya paling gampang. Solusinya justru ada di pemahaman filosofi, filsafat, di balik setiap pilihan itu. Oke, mari kita bedah dunia yang pertama. Dunia yang isinya angka, terukur, dan presisi. Ini adalah dunia kuantitatif yang akarnya dari cara pandang yang disebut positivisme. Intinya gini, kaum positivis itu percaya kalau dunia sosial kita ini punya aturan main yang pasti, kayak hukum gravitasi gitu. Realitas itu cuma ada satu, objektif, ada di luar sana, dan yang paling penting bisa diangkakan. Analogi yang pas banget buat ngegambarin ini tuh kayak seorang mekanik mobil. Mekanik nggak perlu tahu gimana mood si sopir kan, dia cuma perlu buka kap mobil, copot mesinnya, bawa ke lab, terus ukur performanya di lingkungan yang steril. Variabelnya diisolasi dari semua gangguan luar. Prosesnya tuh lurus banget, kayak jalan tol. Inilah yang kita sebut pendekatan deduktif. Anda mulai dari teori besar yang udah ada, terus bikin tebakan atau hipotesis, baru deh turun ke lapangan. Tujuannya cuma satu, ngebuktiin teori di kepala Anda itu benar atau salah, berdasarkan data, angka. Tapi emangnya dunia sosial kita sesederhana mesin mobil? Tentu enggak kan? Nah, disinilah kita pindah ke kutub seberangnya, yaitu dunia kualitatif, yang lahir dari cara pandang post-positivis. Post-positivisme ini ngebalikin semuanya 180 derajat. Buat mereka, realitas sosial itu nggak pernah tunggal. Realitas itu banyak, dinamis, dan penuh makna yang nggak bisa dipisahin dari konteksnya. Anda nggak bisa lagi tuh nyopot mesin dari mobilnya dan berharap bisa paham segalanya. Nah, ilustrasi di slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Kalau pakai lensa kuantitatif, kesimpulannya simpel. Seorang pria sedang memancing. Titik. Tapi dengan lensa kualitatif, kita mulai gali makna di baliknya. Jangan-jangan dia nggak peduli sama sekali sama ikannya. Mungkin dia lagi kabur dari kerjaan, cari temen ngobrol, atau menghindar dari mertuanya. Realitasnya jadi jauh lebih dalam kan? Jadi, kapan waktu yang tepat buat pakai lensa ini? Kualitatif itu senjata ampuh pas masalah penelitian Anda masih abu-abu, remang-remang, atau bahkan gelap gulita. Anda ngerasa ada sesuatu yang menarik tapi belum tahu persis apa. Anda itu ibarat penjelajah yang diterjunin ke hutan belantara tanpa peta. Nah, ini dia tamparan keras buat mitos yang paling umum. Banyak banget yang lari ke kualitatif karena katanya benci matematika dikira ini jalan pintas. Padahal para ahli kayak Borg dan Gall justru bilang sebaliknya. Ngerjain penelitian kualitatif yang bagus itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena di kuantitatif Anda udah punya pertanyaan, tinggal cari jawaban. Di kualitatif tugas Anda bukan cuma cari jawaban, tapi juga menemukan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Terus, gimana prosesnya biar nggak ngawur? Bayangin Anda seorang turis yang baru pertama kali nonton wayang. Tahap pertama, orientasi. Anda rekam semuanya. Gamelan, penonton, asap rokok, semuanya. Lalu tahap kedua, reduksi. Anda harus fokus. Buang semua ganggulan dan perhatiin satu hal aja. Misalnya gerakan tangan dalang. Akhirnya, tahap seleksi. Anda bisa analisis makna filosofis dari satu ukiran kecil di wayang itu. Penelitian Anda jadi makin tajam secara alami. Tapi gimana kita bisa yakin data ini valid dan bukan cuma imajinasi peneliti? Kalau di kuantitatif ada uji statistik, di kualitatif ada yang namanya triangulasi. Ini jaring pengaman Anda. Anda nggak bisa cuma percaya sama hasil satu wawancara. Anda harus cek silang informasinya dari hasil observasi, dokumen, dan sumber lain sampai kebenarannya benar-benar kokoh. Oke, kita udah menjelajahi 2 dunia besar tadi. Tapi ada jalur ketiga nih yang sering banget dilupain, yaitu jalurnya para pencipta solusi, penelitian dan pengembangan atau R&D. Posisi R&D ini strategis banget.
Dia jadi jembatan emas yang nyambungin dunia teori di kampus dengan masalah nyata di masyarakat. Hasilnya bukan cuma jadi laporan berdebu di perpustakaan, tapi jadi produk atau solusi yang bisa langsung dipakai. Prosesnya sangat disiplin dan berulang. Anda mulai dari riset kebutuhan, lalu bikin desain produk awal. Anda uji coba ke pengguna, pasti bakal banyak kurangnya. Anda tarik lagi, revisi, terus uji lagi. Siklus revisi dan uji coba ini muter terus, sampai produk Anda beneran terbukti efektif. Jadi, kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, memilih metodologi itu bukan sekedar formalitas administratif. Ini adalah sebuah pernyataan filosofis tentang cara Anda memandang dunia. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Kalau Anda melihat dunia ini sebagai mesin raksasa yang bisa diprediksi, ya lensa Anda kuantitatif. Kalau Anda melihat dunia sebagai jaring makna yang super kompleks, jalan Anda adalah kualitatif. Atau, kalau Anda melihat dunia sebagai tempat yang butuh solusi nyata dari tangan Anda, disitulah R&D menunggu. Ini membawa kita ke perdebatan klasik. Ada pandangan ortodoks, atau bisa dibilang pandangan kuno yang kaku, yang bilang kalau kuantitatif dan kualitatif itu ibarat minyak dan air. Kenapa? Karena cara mereka memandang dunia itu bertabrakan. Satu bilang realitas itu tunggal, satunya bilang jama. Jadi, menurut kubu ini, haram hukumnya menggabungkan keduanya. Tapi, disinilah Profesor Sugiono datang dengan jalan tengah yang sangat pragmatis. Beliau bilang, oke, secara filosofis mungkin mereka seperti minyak dan air. Tapi dalam praktik penelitian, keduanya bisa kok dipakai bergantian kayak lari estafet. Anda bisa mulai dengan kualitatif untuk menjelajahi masalahnya, lalu pakai kuantitatif untuk menguji temuan Anda dalam skala yang lebih besar. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Kalau dunia ini punya angka yang bisa dihitung sekaligus makna yang bisa digali, kenapa kita harus mengurung diri di satu jalur saja? Mungkin, kejeniusan sejati seorang peneliti masa depan bukanlah tentang jago di satu senjata, tapi tentang tahu kapan harus memakai semuanya. Sekarang, coba kembali lagi ke layar kosong itu. Tapi kali ini bukan dengan kebingungan, melainkan dengan pilihan.